Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini saya sedang berada di daerah BSD nih teman-teman. Hari ini saya akan mereview rumah baru, tapi milik perorangan. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari rumah di daerah BSD, mungkin ini bisa jadi pilihan yang menarik. Rumah ini memiliki desain Mediterania Spanyol. Untuk luas tanah rumah ini, luasnya itu 270 meter. Tapi bangunannya 2 lantai dengan luas 360 meter. Nah, untuk mereview rumah ini, nanti saya akan ditemani oleh seseorang nih teman-teman. Yaudah, nggak perlu lama-lama lagi. Yuk, langsung kita lihat seperti apa rumahnya. Nah, teman-teman, belum kita masuk ke dalam rumahnya, saya mau bahas sedikit nih bagian depannya nih. Di sini ada carport. Kalau untuk parkirnya yang terbuka itu 2 mobil dan yang tertutup atap, maksudnya bukan garasi ya, tapi tertutup oleh atap, itu bisa untuk 2 mobil juga. Gitu teman-teman. Yuk, sekarang kita lanjut ke bagian depan rumahnya. Halo. Halo, Mas Bro. Oke, teman-teman. Nah, ini teman saya yang akan membantu dalam mereview rumah di sini. Nah, dia adalah agen properti dari kantor Neo Property. Oke, namanya Pak Danang. Oke, saya kenal dulu sama Pak Danang ya. Gimana, Bro? Halo. Halo, apa kabar? Baik. Saya Danang dari Neo Property. Kebetulan saya yang pegang listingan rumah di BSD ini. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk tanya-tanya atau informasi lebih detail, nanti ada nomor yang akan kita lampirkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung nanya langsung sama pemegang listingnya. Nah, sekarang nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita langsung lihat ke dalam aja yuk. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita udah di main roomnya. Tapi sebelum kita lanjut review rumah ini, saya sama Danang akan bagi tugas nih. Jadi nanti saya akan mereview di bagian bawah dan Danang akan mereview di bagian atas ya. Oke, gitu. Oke, sekarang yuk kita lihat bagian bawahnya dulu. Oke, saya udah pisah nih sama Danang. Nanti ketemu lagi Danang di bagian atasnya. Nah, sekarang kita review dulu bagian bawah. Saya lupa tadi belum sempat menyebutkan spesifikasi kamarnya. Di sini ada 4 kamar tidur utama plus 2 kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Untuk kamar mandinya di sini juga sudah ada 4 plus 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Oke, sekarang ini main roomnya, ukurannya sangat besar menurut saya. Bagus ya, dan untuk lantainya sudah menggunakan granit tile ukuran 1x1. Jadi lebar ya teman-teman untuk lantainya, granit lantainya. Jadi terlihat makin luas dan kelihatan tambah mewah nih teman-teman. Nah, di sini ada rolling door yang bisa dibuka dengan sangat lebar dan ada halaman yang cukup luas. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Karena kalau di surat-suratnya tanahnya itu kan 270 meter. 270 meter itu sampai sini nih teman-teman. Dan yang ini apa? Ini bonusnya. Jadi tanah ini karena posisinya di hook, rumah ini posisinya di hook, jadi kelebihan ini bonus nih teman-teman. Jadi tidak masuk di sertifikat, tapi ini bisa digunakan untuk kita bikin kayak gazebo mungkin di situ untuk bersantai-santai di sore hari gitu teman-teman. Tapi nggak bisa dibangun bangunan ya teman-teman, karena ini emang tanah kelebihan aja gitu loh, bonus gitu teman-teman. Nah, oke. Lalu kita bahas kusen-kusennya. Nah, kusen-kusennya ini aluminium nih teman-teman kalau yang ini. Untuk jendelanya aluminium, tapi untuk yang ini bukan aluminium teman-teman. Namanya UPDC. Jadi dia sejenis bahan plastik, tapi kuat dan keras nih teman-teman. Setahu saya lebih mahal nih dari kusen aluminium. Jadi awet dan anti rayap yang jelas. Gitu. Yuk sekarang kita geser sedikit lagi ke daerah sini. Jadi selain di samping ada kelebihan tanah, di belakangnya pun masih ada sisa tanah nih teman-teman. Nah, kalau yang di belakang ini yang masuk hitungan di surat-surat atau sertifikatnya itu sampai tembok sana gitu loh. Jadi kalau yang di samping itu kelebihan tanah, kalau ini memang tanah kepemilikan dari rumah ini. Itu oke teman-teman. Yuk sekarang kita geser lagi ke sini. Lihat, ini dapur bersihnya mewah ya dan besar. Jadi rumah ini dijual dengan kondisi semi furnish bisa dibilang.
Jadi ini kitchen set dan meja islandnya di sini itu udah termasuk. Ada kompornya juga sini, kompor tanam gitu loh. Dan ini teman-teman, ini marmer asli. Jadi bukan replika atau sejenis marmer. Tapi ini benar-benar marmer ya teman-teman. Jadi ukurannya besar sekali dan mewah gitu loh. Terlihat makin mewah. Lalu ada oven yang udah termasuk, udah include semua. Dan ini exhaustnya pun menggunakan merek Modena. Jadi mewah, bagus. Di sini juga ada dapur kotornya. Nah, ini dapur kotor atau dapur basahnya. Jadi dapur basahnya aja benar-benar udah dipikirkan banget gitu loh, sampai detail di dapur kotornya pun mewah gitu loh. Sudah ada cooker hoodnya, ada exhaustnya, juga udah disiapin ininya. Itu termasuk ya kalau teman-teman beli rumah di sini ya. Gitu. Nah, tadi saya udah bilang ada 2 kamar asisten rumah tangga. Nah, untuk akses asisten rumah tangganya, nih ada tangga ke atas untuk menuju kamar asisten rumah tangganya. Gitu, teman-teman. Jadi untuk asisten rumah tangga dia punya akses sendiri. Dari luar pun, dari depan rumah pun dia punya akses sendiri. Oke, yuk kita lanjut. Dapur sudah. Tapi di bawah ini ada satu powder room. Jadi kalau powder room itu tidak bisa untuk mandi ya teman-teman. Jadi hanya untuk buang air aja. Nah, di dalam powder room ini karena tidak bisa untuk mandi, jadi hanya ada kloset duduk mereknya Toto, dan di sini sudah ada wastafelnya mereknya American Standard nih kalau yang wastafelnya. Oke, nah sekarang sebelum kita lihat kamar bawahnya, lihat satu ini, kita lihat sini ada yang menarik nih. Dia benar-benar memanfaatkan semua ruangan secara maksimal. Di bawah tangga masih ada ruangan dibikin storage seperti ini nih teman-teman, untuk naruh-naruh barang, mungkin naruh sepatu ataupun naruh alat-alat pembersih. Terserah kalian mau buat apa. Oke, di sini ada tangga, tapi saya nggak ke atas. Nanti ada teman saya di atas yang akan menjelaskan. Nah, ada satu kamar tidur di bagian bawah. Ini kamar tidurnya. Nah, kita sekarang di dalam kamarnya nih, di lantai bawah. Kamar satu-satunya di lantai bawah. Jadi kalau untuk ukurannya sekitar 3,5 kali 3,5 meter. Besar banget tidak, tapi juga tidak kecil. Yang menarik, di sini sudah ada kamar mandinya nih teman-teman. Dan kamar mandinya besar. Lihat, kamar mandinya kita mulai dari temboknya dulu. Temboknya ini sudah menggunakan granit tile ukuran 60 x 60. Jadi kelihatan mewah ya. Nah, untuk saniternya di dalam kamar mandi yang di kamar bawah ini udah yang premium juga nih teman-teman. Ini mereknya Toto, tapi jenisnya juga yang premium tuh teman-teman. Jadi kayak ada rain showernya gitu. Lalu untuk kloset duduknya juga Toto. Dan di sini sudah ada wastafel mereknya Toto juga. Gitu. Jadi bagus ya, besar, mewah, elegan. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Tapi bukan saya nanti yang review di bagian atas. Nah, oke. Nanti di atas ada yang menjelaskan. Ada Mr. Danang nanti yang akan menjelaskan di bagian atas. Saya bahas sedikit di bagian tangganya. Di bagian tangganya ini sudah dilapisi kayunya menggunakan kayu Kamper Samarinda. Jadi bagus dan kuat ya teman-teman. Kalau untuk kayu, jenis-jenis kayu itu salah satunya yang terbaik adalah kayu Samarinda gitu loh teman-teman. Nah, jadi sekarang kita oper ke Danang ya. Halo teman-teman, sekarang saya gantiin Tano nih. Ayo kita naik ke lantai 2, yuk kita lihat ada apa aja di atas. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar. Jadi ada kamar biasanya untuk anak-anak, satu kamar utama yang besar. Yuk kita lihat dulu kamar anak-anaknya. Yuk kita masuk ke kamar yang pertama nih. Nah, kamar ini ukurannya 4x4. Jadi cukup besar untuk bisa digunakan untuk kamar. Lalu yang menarik nih, di setiap kamar di lantai 2 ini mempunyai balkon. Jadi kalau bisa digunakan untuk bersantai-santai, menghirup udara pagi. Nih, jadi kan di sini bisa ditaruh tempat duduk atau kita bisa biasanya sih buat baca lah, gitu lebih enak buat baca-baca.
Yuk kita lanjut ke kamar berikutnya. Ini ukurannya agak lebih kecil dari kamar yang tadi. Lalu yang tadi saya bilang, jadi di tiap kamar itu ada balkon yang pemandangannya cukup baik untuk dilihat teman-teman. Karena di setiap kamar ada balkon, jadi pemilik tuh udah memikirkan estetika ruangannya sedemikian mungkin. Jadi di tiap pintu tiap kamar, pintunya tuh terbuat dari kaca. Jadi cahaya yang masuk akan sangat bagus gitu. Jadi kalau siang gitu kita nggak perlu pakai, mungkin nggak perlu pakai lampu ya gitu. Karena di cahaya yang masuk udah cukup menerangi ruangan tersebut. Yuk kita lanjut ke ruangan yang lain. Oke teman-teman, sebelum kita ke ruangan utama, tempat tidur utama, di lantai 2 ada ruangan keluarga yang lebih privasi daripada yang di bawah. Dan di sini pun udah masih ada balkonnya juga gitu loh. Dan di ruangan utama, ruangan keluarga ini ada pintu kaca yang cukup besar dan bisa dibuka. Jadi saya rasa sih nggak perlu pakai AC ya gitu loh, karena udara yang masuk, cahaya yang masuk itu sangat baik sekali dalam ruangan ini. Gitu. Setelah di ruang keluarga ini yang di lantai 2, kita akan lihat kamar mandi di lantai 2. Oke teman-teman, kita udah ada di kamar mandi lantai 2 nih teman-teman. Di rumah ini semuanya emang terlihat mewah teman-teman. Jadi di sini kamar mandinya udah ada dua, kita dapat 2 shower, satu shower yang bisa dipegang, satu lagi kita dapat rain shower juga teman-teman. Lalu klosetnya juga dapat merek Toto dan juga ada wastafel plus kacanya. Jadi kamar mandi ini berfungsi untuk 2 kamar di lantai 2 karena di kamar tidur utama itu sudah ada kamar mandi tersendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar utamanya teman-teman. Nah, ini kamar utamanya tuh mewah banget teman-teman. Jadi kita langsung aja ya. Nah, kita sekarang udah masuk ke ruangan kamar utama. Ini cukup menarik nih. Jadi karena rumah ini di hook, di kamar utama ini kita dapat 2 view yang bagus. Di kamar ini pun juga ada balkonnya, jadi cocok untuk bersantai-santai juga kalau keluar kamar. Dan di sini pemandangannya taman ya teman-teman. Dan cocok nih yang sekarang lagi suka nanam-nanam, karena kan sekarang lagi model nih tanam-tanaman ya. Jadi di sini udah disiapin sedikit ruangan untuk menaruh tanaman-tanaman. Ini kamarnya berukuran 5,5 x 4. Jadi cukup besar untuk menaruh spring bed yang ukurannya sangat besar, yaitu king ya biasanya ya. Jadi teman-teman bisa mendekor tempat tidurnya sebagus mungkin. Yuk sekarang kita jalan. Jadi di ruangan ini sebenarnya ada dua ruangan tapi tidak ditutup. Jadi di sini biasanya ditaruh walk-in closet. Jadi teman-teman bisa mendekor walk-in closetnya sendiri-sendiri nih, jadi sesuai dengan selera masing-masing. Oke teman-teman, kita sekarang ada di kamar mandi utama di lantai 2, tepatnya di kamar utamanya. Di kamar mandi utama ini udah ada bathtub yang cukup besar ya teman-teman, mungkin bisa cukup untuk 2 orang. Dan di kamar mandi utama ini terdapat wastafel yang ada 2 juga nih, jadi suami istri bisa terpisah barang-barangnya. Dan di kamar mandi utama ini showernya ditutupi sama frameless glass. Jadi teman-teman konsep kamar mandi ini kayaknya konsep kamar mandi kering teman-teman. Jadi air cipratan dari shower tidak akan keluar juga karena sudah ditutupi dengan frameless glass tersebut. Oh ya, untuk kloset duduknya di kamar mandi utama ini udah jenis Toto yang premium teman-teman. Jadi beda dari kamar mandi yang ada di rumah ini. Oke teman-teman, udah selesai nih kita bahas di kamar utama. Sekarang kita lanjut ke kamar asisten rumah tangga ini. Nah teman-teman, kita udah ada di service areanya nih teman-teman. Jadi di sini ada akses tersendiri untuk asisten rumah tangganya dari bawah menuju atas ini. Dan terdapat gudang juga di lantai ini, dan
tempat mencuci baju teman-teman. Jadi mesin cuci baju, mesin pengeringan baju kita taruh di tempat sini. Dan untuk kamar tidur asisten pembantu ada di lantai 3 gitu. Oke teman-teman, kita udah selesai nih bahas ruangan-ruangan di lantai 2 ini. Sekarang jadi kita harus ketemu Tano lagi balik ke bawah, oke? Let's go. Oke, nah, kita udah selesai nih review rumah di Hospital ini. Sebelum kita tutup, nah mungkin ini yang Anda tunggu-tunggu mungkin harganya. Oke, sekarang kita bahas harganya sama Mas Danang aja nih, Mas Danang ya. Gimana nih Mas Danang, kalau untuk harga di rumah Hospital ini berapa sih? Untuk harga yang di unit ini 6,3 M nego. 6,3 M Masih nego. Oh masih nego ya? Masih nego. Oh gitu, jadi masih nego nih teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik tanya-tanya lebih detail lagi, kalian bisa hubungi nomor yang dilampirin di deskripsi ya gitu. Jadi untuk spek yang tadi kita ini itu udah dapat semua ya yang kita udah pokoknya yang kita review tadi semua udah include di dalamnya tuh gitu. Jadi kalian juga udah bisa ngebayangin ya seperti apa nanti kalau tertarik atau mungkin berminat membeli. Jadi kalian sudah tahu nih mau bikin seperti apa nih rumahnya, interior yang akan kalian isi, karena sebagian udah terisi ya tadi. Betul. Oh ya, lalu water heaternya pun juga sudah ada instalasinya katanya sudah untuk ada. Sentral, tapi kalau mesinnya nggak ada ya gitu loh. Jadi semua instalasi semua udah terpasang. Jadi nanti teman-teman tinggal beli barangnya aja kayak AC, kayak water heater gitu-gitu semua tinggal pasang aja sih, pakai play aja instalasinya. Nah, terus satu lagi nih, orang pasti nanya masalah surat-suratnya. Surat-suratnya gimana di sini? Surat-suratnya di unit ini udah SHM ya. Jadi udah gampang untuk KPR segala macam udah bisa. Oh iya benar, proses KPR jadi mudah ya, bisa pakai bank apa aja ya karena sudah SHM surat-suratnya. Tuh, menarik ya. Jadi udah SHM. Gampang kalau kalian juga rencana beli dengan KPR, gampang nih. Jadi kita tinggal pilih mau banknya apa aja udah bisa ya. Betul. Gitu. Oke. Paling segitu aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, jangan ragu-ragu hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti kalian akan dibantu oleh Bapak Danang mungkin, ataupun ada temannya Bapak Danang yang akan menghandle kalian semua. Oke, thank you Mas Danang. Thank you Mas. Semoga kita bisa lanjut kerjasamanya. Amin, mungkin bisa mereview rumah-rumah yang lainnya. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.